Bukan sesuatu yang asing jika Islam sangat menekankan umatnya soal kebersihan. Selain menjauhkan manusia dari berbagai sumber penyakit, berbagai manfaat lain pun dapat kita rasakan apabila selalu menjaga kebersihan. Di antaranya yaitu dibukakannya pintu rezeki dan senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan. Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan memelihara kebersihan, seseorang juga dapat terhindar dari resiko stres karena mendapatkan kualitas tidur yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah ia kibas-kibas tempat tidurnya itu dengan sarungnya. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada tempat tidurnya setelah ia tinggalkan sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya sahabat Ustadz, kembali lagi dengan saya dan saya akan memberikan tips bagaimana cara membersihkan. Kita mulai dari batin kita dulu ya. Yang pertama, untuk membersihkan hati kita adalah dengan senantiasa kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena taubat akan membersihkan hati kita. Kemudian dengan taubat kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Dan dengan taubat pula, kita akan berjanji kepada Allah untuk senantiasa menjaga hati kita agar tetap dalam keadaan yang bersih. Nah, setelah taubat, kemudian barulah kita melaksanakan apa yang kita janjikan kepada Allah. Ya, dalam proses membersihkan hati, pertama taubat, kemudian kedua berjanji dalam taubat, dalam yang ketiga adalah melaksanakan apa yang kita janjikan. Tentunya Allah ada perintah-perintah yang harus kita lakukan dan harus kita jalankan. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan. Oke? Nah, setelah itu barulah tips yang kedua, insya Allah dengan kita selalu menjaga kebersihan, secara otomatis hati kita tidak nyaman ketika melihat jasad kita pun kotor. Ya, maka insya Allah misalkan gini nih, ya, seseorang yang belum membersihkan hati, pada saat itu zohirnya dia gambar, dia tato misalkan ya. Nah, pada saat hati itu dalam keadaan yang tidak bersih, maka jasad kotor pun juga nggak masalah, nggak risih. Tetapi ketika seseorang melaksanakan pembersihan hati, maka ia lambat laun akan malu dengan gambar yang tergambar dalam badannya. Nah, ia berusaha untuk menghilangkannya. Namun tentunya artinya di dalam lebih penting daripada di luar. Jadi intinya ketika hati sudah bersih, kalau badan kita sudah tergambar, maka ya sudah, jalankan saja ibadah dengan baik ya. Toh jasad akan kembali ke bumi dan hati kita akan menghadap kepada Allah. Nah, kemudian untuk yang kebersihan di luar diri kita ya, tentunya kita membiasakan diri. Namun membiasakan diri ini ada yang boleh jadi terpaksa, ada yang boleh jadi memang dipaksa oleh kita agar kita berubah. Karena Allah katakan jika kita tidak merubah, maka Allah tidak merubah. Allah lah yang merubah satu kaum jika kaum itu mau merubahnya. Kalau tidak mau merubahnya, maka Allah pun tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dari diri kita mau merubahnya, insya Allah Allah akan merubah kebiasaan kita yang tadinya malas terhadap kebersihan, sehingga dirubahlah menjadi selalu ingin bersih. Nah, dengan demikian, insya Allah diri kita bisa menyumbang ya satu hal yang baik, meski hanya sedikit, tetapi yang sedikit ini bermanfaat. Masya Allah, sahabat Ustadz, bayangkan, hanya gara-gara soal kebersihan, manusia bisa masuk neraka loh. Ya,
Jika manusia tidak bisa menjaga kebersihan hati, maka niscaya kembali mereka adalah neraka jahanam. Ya, wa may ya'shillaha wa rasulahu fa inna lahun nar jahannama khalidina fiha abada. Ya, nah jadi intinya gara-gara soal kotoran ya dan kebersihan, maka kembalinya manusia bisa ditentukan, ya, bisa masuk surga jika ia senantiasa membersihkan hati, membersihkan diri, kemudian juga membersihkan lingkungan, maka insya Allah tempatnya adalah surga yang mengalir air-air di bawahnya. Sahabat Ustadz, tetaplah jaga hati kita agar kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Ustadz. Jika kita bisa membaca diri, kemudian membaca bumi, maka insya Allah